selamat datang di acara podcast kali ini. Kali ini saya akan mewawancarai kepada narasumber, yaitu mengenai tentang perkuliahan dari jalur SMK, dan kita memiliki dua orang narasumber, yakni rekan-rekan saya. Silahkan perkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Saya Hani dari alumni SMK 1 Karawang dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Singapura Karawang. Oke, udah ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafrin Desian. Saya alumni SMK 1 Karawang dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Singapura Karawang. SMK itu identik dengan lulus langsung kerja. Apa yang membuat rekan-rekan sekalian itu memutuskan untuk berkuliah? Oke, ya, sebenarnya. Saya sejujurnya saya juga waktu kelas 10, 11, bahkan dari SMP tuh pengennya kerja dulu gitu. Gak ada kepikiran buat kuliah. Ada sih sebenarnya, cuman kayak opsi kedua gitu, mau kerja dulu baru kuliah gitu. Tapi pada akhirnya kenapa memutuskan untuk kuliah? Pertama karena jurusan saya itu FPL dan saya rasa saya cocok sih di bidang tersebut. Tapi saya kurang mendalami nih, selama di SMK tuh saya kurang mendalami ilmu tentang pertandingan. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah biar saya bisa lebih mendalami dan nantinya saya akan memiliki satu hard skill yang bisa saya gunakan untuk bekerja seperti itu. Oke, ini udah nih. Dah. Kan kalau dari gue sendiri sih ya, ini mau jujur-jujuran aja ya. Kan sebenarnya tuh kalau dari gue sendiri tuh gue nggak ada kepikiran dulu tuh nggak ada kepikiran masuk SMK karena kan emang dari awal tuh gue pengen kuliah nih, pengennya masuk SMA gitu kan. Terus kayak karena waktu angkatan kita masuk di 2019 itu kan lebih banyak zonasi dan juga prestasi akademik. Terus maksudnya jalur rapotnya tuh lebih sedikit. Terus jalur masuk SMA itu kan sulit juga ya. Nah terus ya udah, daripada emang saya nggak masuk sekolah dua-duanya, jadi mending saya masuk SMK aja sambil emang mana sih cari jurusan yang emang saya bisa gitu. Dan kalau misalkan di SMK itu kan biasanya kan banyaknya yang terkenalnya gitu ya, kayak ya udah teknik kendaraan ringan, teknik apa ya, motor, kayak apa namanya, motor gitu kan. Nah saya itu nyari yang emang terkait dengan dengan komputer, kalau nggak dengan digitalisasi teknologi gitu. Kemudian di SMK itu ada jurusan berkaitan perangkat lunak, makanya saya masuk situ. Nah terus waktu di SMK itu sebenarnya dari SMK tuh udah denial lah, istilahnya udah ragu nih, mau kerja atau mau kuliah, karena emang maksudnya tuh lulusan SMK kami tuh kebanyakan kerja dan emang PT-nya tuh bagus-bagus gitu. Kayak misalnya Mas sebut aja, boleh nggak sih boleh aja ya, kayak misalnya Yamaha ataupun kayak apa sih, kerjasamanya bagus gitu, kayak Yamaha, atau bahkan ada beberapa alumni SMK kami itu yang bahkan ke luar negeri kayak ke Jepang maupun ke Jerman. Makanya kayak dari situ kayak makin ragu nih mau kuliah atau mau kerja. Cuman dari orang tua sendiri pengennya kuliah dulu aja, soalnya kan sekarang yang lulus kuliahan aja nyari kerja tuh susah, apalagi cuma lulusan SMK gitu. Ya udah akhirnya setuju buat kuliah. Terus walaupun emang lumayan susah karena kita kan materi buat kuliah itu kan cuma diajarin di kelas 10 ya, kayak fisika dan kimia dan lain-lainnya. Jadi kayak emang agak susah aja buat nyesuaiin dengan kuliah nanti. Pertanyaan kedua saya ini, bagaimana pendapat rekan-rekan itu tentang stigma orang yang lulusan SMK tapi berkuliah? Saya dulu. Kalau menurut gua soal stigma itu diremehin sih sebenarnya ya. Buat digampangin gitu. Kenapa lulusan SMA kenapa nggak langsung kerja aja gitu biasanya kan. Maksudnya lulusan SMK kenapa nggak langsung kerja aja biar gampang gitu, kenapa harus kuliah dulu? Sebenarnya kayak buat ngebantah stigma itu tuh ya, kita lihat dari lapangan pekerjaan sekarang aja gitu. Banyaknya dibutuh itu apa sih? Kan sekarang kan udah nggak mandang ijazah ya, udah nggak mandang. Kalau dulu udah ada ijazah S1 ataupun ijazah SMK, lulus ini, ijazah S1 lulus ini gitu kan. Kalau sekarang kan mau ijazah sekolah ataupun ijazah universitas sebagus apapun, kalau misalnya kalian nggak punya skill, nah itu tuh nggak bakal kepake gitu. Makanya kayak dari SMK itu kan maksudnya kita udah ada skill nih, udah skill dasar.
Tapi kalau misalnya emang kita mau kerja di tempat yang lebih baik ataupun di tempat yang lebih besar dengan jabatan yang lebih besar, pasti kita butuh skill yang lebih banyak lagi, atau kita memperdalam satu skill lainnya biar lebih dalam lagi. Nah itu dengan cara apa? Ya kita dengan cara kuliah, walaupun dengan adanya teknologi sekarang kita bisa belajar dari mana aja. Namun kita kan kalau di kuliah ini kan jadwal belajar kita teratur gitu. Kita udah ada pengajarnya seperti dosen maupun kita bisa sharing ilmu gitu sama cutting maupun nanti dari cutting maupun alumni dari jurusan kita. Mungkin itu sih buat ngejawab atau ngebantah tentang stigma itu. Nah, kalau dari saya tentang stigma SMK, lulusan SMK tuh harus kerja gitu. Kenapa kok kuliah gitu? Kalau menurut saya ya stigma itu agak meremehkan ya. Padahal kalau dari pandangan saya, dilihat dari lingkungan sekitar juga, kebanyakan yang lulusan SMK terus dia kuliahnya itu ngelanjutin dari jurusannya di SMK itu kuliahnya bakalan lebih lancar. Kenapa? Karena dia udah ada basic skillnya untuk si pelajaran itu. Contohnya seperti saya di SMK kan FPL, terus lanjut kuliahnya itu sistem informasi, dan dimana keduanya itu membutuhkan skill tentang pemrograman gitu kan. Nah waktu di kuliah saya udah nggak yang nol banget gitu. Saya udah ada basic skill yang udah saya miliki hasil dari pembelajaran di SMK, dan menurut saya itu bisa lebih unggul dari teman-teman yang lain gitu. Tapi bukannya meremehkan yang lulusan SMA pun banyak nih yang bagus karena mereka belajar sendiri di rumahnya gitu, atau sering ikutan bootcamp dan lain-lainnya untuk mempelajari si jurusan yang mau diambil di kuliahnya nanti gitu. Oke, nambahin ya. Benar yang kata bilang tadi, kita kalau misalnya SMK kita lanjut kuliah itu sebenarnya kita selangkah lebih maju, karena waktu SMK dulu guru kami itu pernah bilang gitu kan, kami kebetulan satu SMK dan juga satu kelas nih. Kebetulan waktu satu pelajaran namanya itu pemrograman dasar ya kalau nggak salah, itu kita dibilangin sama guru kita kalau misalnya yang kita pelajarin di SMK itu sebenarnya itu materi dari kuliah. Makanya kita awalnya kita nggak percaya gitu kan, ya udah ini materi SMK kali gitu kan. Tapi setelah kita masuk kuliah, kita udah jalan 2 semester, baru kerasa gitu, oh iya benar, ternyata emang yang diajarin guru kami dulu itu sebenarnya itu materi kuliah, dan bahkan itu belum diajarin selama 2 semester di kuliah kami. Biasanya itu diajarin di semester 3 atau ke atas, ke atas. Bukan kayak oh baru kerasa ternyata, atau baru ngerasain kayak oh iya bener ternyata guru kami ngajarin materi kuliah, jadi kayak ngerasa oh ini udah lebih gampang gitu. Nah, pertanyaan ketiga nih, bagaimana rekan-rekan ini merencanakan untuk menggabungkan keterampilan praktis yang Anda pelajari di SMK dan menggabungkannya dengan pendidikan yang di perguruan tinggi? Oke, untuk menggabungkan keduanya tentu cara yang utama ya kalian waktu milih jurusan di kuliah harus yang sejalur sama yang di SMK gitu. Kalau misalnya nggak sejalur ya percuma juga, nggak bakal bisa digabungkan gitu. Untuk kayak contohnya seperti saya di SMK kan FPL, terus lanjut di perguruan tinggi itu ambilnya sistem informasi, yang dimana masih ada sangkut pautnya sama pemrograman. Dan di situ saya di SMK tuh saya cuma belajar basic-basicnya, kayak saya walaupun gak jago-jago banget, tapi saya udah dapet nih algoritma pemrograman tuh kayak gimana gitu. Jadinya waktu pas di kuliah, walaupun bahasa pemrograman yang dipakainya itu beda dengan yang di SMK, tapi saya udah dapet algoritma pemrogramannya gimana. Jadi saya nggak yang pusing-pusing banget sih, walaupun beda bahasa kayak gitu. Oke, nambahin ya kalau tadi Hani. Sebenarnya kalau buat ngegabungin itu benar kata Hani, kita harus masuk ke jurusan yang memang kita tuh sejalur gitu sama jurusan kita di SMK. Karena sebenarnya sih kita emang bukan, kita nggak bisa milih jurusan lain, nggak bisa milih jurusan lain selain jurusan kita di SMK waktu saat pemilihan jurusan kuliah. Karena FYI aja, waktu angkatan kita itu milih jurusan waktu jalur SNMPTN, jalur undangan rapot itu
kita tuh sebenarnya nggak bisa milih nggak bisa milih selain jurusan yang kita pelajari gitu. Karena untuk masuk Unsika aja buat anak SMK itu tuh cuma bisa milih kalau nggak salah kurang lebih itu 3 jurusan. Yang pertama tuh jurusan teknik informatika atau jurusan informatika sekarang di Fasilkom. Terus yang kedua jurusan kita sekarang sistem informasi, sama yang ketiga itu jurusan teknik elektro. Nah itu tuh yang memang masih sejalur gitu sama jurusan kita di SMK itu RPL gitu kan, Rekayasa Perangkat Lunak, yang emang masih ngebahas tentang IT ataupun tentang robotik gitu kan. Kalau buat soal ngegabungin seperti yang udah gua mention sebelum di pertanyaan sebelumnya, istilahnya itu kita tuh langkah lebih maju karena emang ya udah karena materi yang kita pelajari di SMK itu sebenarnya juga udah materi perkuliahan juga. Jadi kita udah tahu dasarnya, udah tahu gimana nih ketika dikasih tugas sama dosen, kita udah tahu nih, oh ini tuh algoritmanya gini, ini tuh cara ngerjainnya tuh gini gitu. Sebenarnya tuh kalau dibilang ilmu kita tuh ilmu yang kita pelajari itu percuma kalaupun kita milih jurusan itu. Sebenarnya kalau dari gue tuh kurang setuju, karena ilmu tuh nggak ada yang percuma. Kalaupun kita milih jurusan lain, sebenarnya di jurusan lain pun itu ada namanya matkul pemrograman. Karena kemarin itu di Unsika sendiri saya punya temen yang emang dia di jurusan manajemen itu tuh minta tolong ke saya, itu cara program ini tuh gimana sih gitu. Karena emang kalau nggak salah ya, ini tuh di tahun-tahun sekarang tuh program itu tuh bukan hanya dipelajarin di jurusan yang emang terkait dengan IT doang, tapi hampir rata-rata semua jurusan itu tuh ada satu mata kuliah yang belajar tentang pemrograman. Jadi kayak pemrograman tuh udah jadi kayak basic buat pelajaran buat mata kuliah di perguruan tinggi, mungkin kayak gitu. Jadi kayak emang cara buat ngegabungin ke pelajaran praktis kita tuh ya emang udah tergabung aja gitu, karena emang program tuh istilahnya udah basic buat ditonton sekarang gitu. Itu sih. Oke, dan ini menjadi pertanyaan terakhir dari saya, itu tips dan triks anak SMK yang lulus ke perkuliahan itu apa aja ya? Oke. Yang bagus nih. Seru nih. Hani dulu. Ini agak panjang ya. Agak panjang. Kalau dari saya tuh, kalau menurut pendapat saya dilihat dari lingkungan sekitar juga, dari kasus sistem pendaftaran perkuliahan di tahun lalu, itu tuh menurut saya untuk SMK dibagi menjadi 2 nih. Ada orang yang kan kalau misalnya SMK kalau misalnya kita daftar kuliah tuh ada jalur SNMPTN, SBM, sama mandiri ya. Nah di sini tuh saya fokus untuk yang SNM sama SBM dulu ya. Ini tuh terbagi menjadi dua tipe orang. Ada yang tipe pertama itu orang yang menjadikan SNMPTN itu sebagai tujuan utama, dan tipe kedua itu orang yang menjadikan SNMPTN ini sebagai ajang uji coba. Nah untuk yang tipe pertama ini yang menjadikan SNMPTN sebagai tujuan utama ya, dia tuh menurut saya mau nggak mau dia harus sadar nilai. Itu kunci pertamanya. Karena apa? Kalau misalnya kita tahu nih nilai kita kurang buat masuk ke kuliah itu, nah sedangkan kita pengen tujuan utama kita tuh ya SNMPTN doang, soalnya kita SBMPTN kurang persiapan gitu ya, berarti mau nggak mau ya harus sadar nilai gitu. Carilah universitas yang sesuai dengan nilai kalian, carilah jurusan yang sekiranya satu jalur sama jurusan kalian kalau misalnya SMK ya. Karena kalau SMK lintas jurusan itu kemungkinan untuk lulosnya agak berkurang. Kalau misalnya masih di SBMPTN ya, nggak bisa. Kalau misalnya kalian ngelanjutin masih satu jalur dengan jurusan kalian di SMK, itu kemungkinan lulusnya bakalan lebih besar gitu. Nah untuk tipe orang yang kedua yang menjadikan SNMPTN sebagai ajang uji coba, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian silakan, mau kalian dengan nilai segini, nilai yang kurang lah ya, bisa dibilang kurang, tapi kalian mau coba daftar ke perguruan tinggi yang istilahnya bagus gitu ya, ya nggak apa, silakan daftar aja gitu kan kalian mungkin udah di SBMPTN-nya tuh udah cukup ini ya, persiapannya udah cukup matang. Jadi ya nggak apa kalau misalnya emang kalian di SNMPTN mau uji coba, mau dijadikan ajang uji coba terlebih dahulu, asalkan di SBMPTN-nya kalian harus udah benar-benar dipersiapkan gitu. Dan lagi kalau SMK sih saya rekomendasikan untuk
cari jurusan yang satu jalur, tapi nggak menutup kemungkinan bisa yang lewat jalur juga bisa lolos, bisa, tapi agak kecil gitu kemungkinan untuk lolosnya. Jadi kalau misalnya mau cari aman ya carilah jurusan yang sejalur. Oke, udah nih Hani. Udah. Oke, kalau tips ya dari tipsnya itu udah disebutin beberapa Hani ya, mulai dari jalur ataupun gimana sih cara pemilihan jurusannya. Kalau dari sih saya tuh pengen nambahin soal apa sih faktor-faktor biar bisa keterima maupun dari SNMPTN maupun SBMPTN. Kalau misalnya sekarang tuh namanya SNBP sama SNBT. Nah, kalau yang pertama itu di SNMPTN kalau tahun lalu, sekarang SNBP itu tuh menurut saya itu dilihat dari track alumni. Ada nggak sih alumni kita yang lolos masuk universitas itu? Nah, kalau misalnya memang ada, itu dilihat dulu berapa banyak atau enggaknya. Karena kelolosan kita tuh tergantung ada alumni di universitas itu atau enggak. Karena kebetulan di Unsika itu kita tuh ada alumni gen 50 berapa saya lupa, cuman emang asal SMK kita juga dan emang di jurusan sistem informasi juga. Jadi emang kita lulus SNMPTN tuh karena emang kalau saya sendiri karena mungkin emang karena track alumni dan juga saya satu daerah gitu kan. Karena kalau dilihat dari nilai, sebenarnya tuh nilai saya itu dibilang gede enggak, dibilang kecil juga enggak. Kalau nilai saya itu rata-ratanya itu 84, sekian. Jadi dibilang gede juga enggak, dibilang kecil ya juga enggak terlalu kecil gitu. Makanya waktu pemilihan univ dan juga jurusan, saya juga ngelihat nilai saya gitu kan, nilai saya segini gitu. Saya masuk mana ya gitu. Walaupun emang impian saya univnya jauh lebih besar gitu kan, tapi kan saya sadar harus istilah realistis lah sama nilai saya tuh sebesar apa nilai saya atau semampu apa saya buat biar saya lolos gitu. Terus selain track alumni itu Akreditasi sekolah. ya akreditasi sekolah sama sekolah kalian tuh masuk top 1000 atau enggak. Karena kalau misalnya sekolah kalian tuh masuk top 1000, itu kemungkinan lolos SNMPTN ataupun SBMPTN itu lebih besar. Karena apa? Karena udah pasti banyak lulusan sebelum kalian atau sebelum kita itu tuh yang udah lulus SNMPTN, SBMPTN itu kalau misalnya udah masuk top 1000 itu pasti banyak gitu yang sebelumnya itu tuh lulus gitu. Karena buat masuk top 1000 itu istilahnya tuh susah banget gitu. Karena di Karawang sendiri yang sekolah masuk top 1000 itu kalau nggak salah ya, itu cuma satu, itu SMA 1 Karawang. Di SMK saya sendiri itu nggak masuk top 1000 gitu. Nah, mungkin selanjutnya tips buat lolos SNMPTN sama SBMPTN itu apa ya? Jangan pernah jadiin SNMPTN jangan pernah jadiin SNMPTN itu sebagai apa ya, istilahnya tujuan utama. Jangan sampai jadi kayak orang yang dibilang Hani tipe pertama. Karena apa? Istilahnya jangan sampai kalian tuh ngelupain ini mah udah nyiapin SNMPTN gitu, udah nyiapin SNMPTN sampai kalian nunggu hasil SNMPTN, kalian tuh nggak nyiapin apa-apa buat SBMPTN. Walaupun kalian yakin kalian lolos, tapi istilahnya jalur SNMPTN itu banyak orang bilang itu jalur goib. Karena apa? Banyak banget orang yang emang misalnya udah nilainya gede, dia nyentuhin sertifikat yang banyak, tapi tetap aja nggak lolos, itu pun ada gitu. Makanya dibilang jalur goib atau untung-untungan ya gitu. Makanya jangan sampai kalian jadiin jalur SNMPTN itu sebagai udahlah, udah daftar SNMPTN ini pasti lulus kok gitu kan, daftar univnya yang gede-gede banget. Jangan sampai kayak gitu, soalnya kayak ketika udah pengumuman SNMPTN terus kalian gak lolos, terus kan rentan waktu dari SNMPTN ke SBM itu kan gak terlalu lama ya, cuman sekitar sebulan atau 2 bulan gitu. Nah itu tuh kalian bakal hektik, istilahnya bakal hektik ngurusin SBMPTN dari pendaftaran sama ngurusin kejar belajarnya. Karena lumayan waktu angkatan kita tuh itu kan ada 2 ya, TPS sama TPA. Nah TPS itu kan TPS itu kan ya udah tentang kayak tes potensi skolastik. Nah itu pokoknya tentang tulisan, bacaan, dan pengetahuan kuantitatif. Nah terus ada juga TPA-nya. Nah TPA itu kalau di tahun kita pendaftaran kuliah itu kayak ada kimia, biologi, untuk saintek ya. Saintek itu ada kimia, biologi, fisika, sama kimia, biologi, ya kayak gitu lah, pokoknya hitung-hitungan gitu kan. Nah itu tuh harus disiapin gitu, apalagi kalian yang
yang misalnya dari SMK mau linjur gitu kan ke Soshum atau ke IPS gitu kan di jalur SBMPTN nih ya, jalur SBMPTN itu mau lunjur ke Soshum nih, itu tuh harus ngejar materinya dari awal. Karena apa, yang di tes pun beda gitu, bedanya di apa, di TPA-nya kalau di tahun kita. Karena di TPA-nya itu kalau misalnya di Soshum itu belajarnya ya tentang biografi, tentang geografi, tentang apa lagi ya, geografi, pokoknya tentang mata pelajaran yang ada di SMA IPS gitu, yang juga yang mungkin kurang diajarin di SMK gitu. Terus selain itu apa ya, jangan apa lagi ya, jangan pernah jangan kalau misalnya kalian jadi tipe orang yang kedua yang disebutin tadi sama Hani, yang emang buat aja uji coba, jangan sampai kalian ketika kalian uji coba, misalnya uji coba, nilai kalian nih, kalian uji coba ke jurusan yang kalian gak pengen tapi univnya kalian pengen. Tuh, misalnya kalian tuh pengen ke UI nih, nah tapi kalian tuh belum tahu jurusan yang kalian pengen tuh apa. Ya udah, yang penting UI, jurusannya mah belakangan gitu kan. Terus ketika kalian pengumuman SNMPTN gitu ya, pengumuman SNMPTN ataupun pengumuman SBMPTN, kalau SNMPTN di UI itu nggak bisa. Pengumuman SBMPTN, terus kalian tuh ini tiba-tiba keterima gitu kan di SNMPTN, di SNMPTN, terus kalian tuh keterima gitu di SNMPTN di UI, tapi jurusannya tuh kalian nggak pengen gitu. Nah itu tuh bakal, kalau kalian keterima itu tuh kalian istilahnya tuh udah mau nggak mau ya udah ambil gitu, mau nggak mau kalian ambil jurusan itu, ambil universitas itu. Karena apa, kalau di SNMPTN sendiri itu, kalau misalnya kita udah lulus tapi kita mundurin diri, itu bakal berdampak ke adik kelas kita yang nanti yang daftar ke universitas itu. Karena di SMK kami itu udah pernah pengalaman, ada yang daftar ke Universitas Negeri Jakarta, dan juga setelah lulus kakak kelas kita tuh mundur karena udah dipanggil kerja di salah satu perusahaan. Jadinya setelah mundur, kita itu SMK kita itu ke Universitas Negeri Jakarta itu istilahnya itu di blacklist, nggak bisa daftar ke situ ya, karena udah ada yang lulus ke Universitas Negeri Jakarta tapi nggak diambil, kalian mundurin diri gitu. Makanya waktu kita pas pemilihan jurusan kuliah sama universitas, kita tuh dikasih satu surat sama guru BK yang tertera kalau kita tuh harus ngambil jurusan dan univ itu terus ditandatangan sama di atas materai gitu ya. Kalau nggak salah di atas materai 10.000. Jadi jangan sampai jangan jadi orang yang nomor 2 deh. Jangan pernah jadiin SNMPTN itu sebagai ajang uji coba gitu. Karena apa? Ya karena takutnya kalian keterima dan kalian tuh nggak pengen gitu di jurusan itu. Takutnya kayak malah kalian malah nyesel gitu kan. Soalnya istilahnya mundur SNMPTN tuh bisa sebenarnya tanpa di blacklist, tapi kalian harus kuliah dulu setahun. Kalian misalnya setelah lulus kalian kuliah dulu setahun baru mundur gitu. Ataupun kalian bisa kalau misalnya mau langsung tanpa nunggu setahun, kalian bayar dulu UKT atau pendaftaran ulang. Setelah bayar UKT setelah berapa lama baru mundurin diri lagi. Nah itu biasanya nggak bakal ke blacklist. Nah terus jangan jadiin SNMPTN ajang uji coba, itu yang kedua. Kenapa? Karena kalian nggak bakal bisa daftar SBMPTN. Calon mahasiswa yang udah lulus SNMPTN itu bakal ke blacklist dari daftar SBMPTN dan SNBT. Karena ya udah diterangin juga sama pihak pelaksanaan ujian guru tinggi dari kalau dulu namanya LTMPT, itu udah ngebilangin kalau misalnya yang lulus SNMPTN itu nggak bisa buat ngedaftar SBMPTN, itu udah bakal di blacklist, bukan setahun bukan 2 tahun, ya udah seumur hidup kita, ataupun sampai kita berapa tahun mau daftar kuliah lagi itu nggak bakal bisa daftar SBMPTN kalau kita udah lulus SNMPTN. Makanya jangan sampai kalian jadi ajang uji coba di SNMPTN itu, jangan jadiin ajang uji coba-coba ke jurusan yang kalian gak pengen gitu. Pokoknya jangan sampai deh. Terus ya, kalau misalnya kalian mau jadiin SNMPTN ajang uji coba tuh, kalian harus ke univ dan jurusan yang kalian mau. Misalnya kalian pengen ke UGM jurusan sistem informasi misalnya ya. Nah, kalian tuh percaya diri banget di SBMPTN, tapi kalian pengen coba-coba dulu aja lah di SNMPTN, kali aja nilai saya cukup, ya nggak apa, silakan ambil jurusan yang kalian mau. Jangan sampai ambil jurusan yang kalian nggak mau, soalnya takutnya nanti kalian lolos malah berabe, nanti kalian bakalan nyesel, terus bakalan keluar ngerugiin adik kelas kalian gitu. Kalau misalnya mau
jadi tipe orang yang kedua ya ambillah jurusan sama univ yang ya kalian pengen. yang emang kalian pengen. Jangan gitu. sampai istilahnya jangan sampai ada kata nyesel Iya. sesudah lulus SNMPTN, karena ya udah kalian nggak bisa apa-apa lagi selain ikut ujian mandiri. Iya. Dan ikut ujian mandiri itu tuh bayar pendaftaran dan uang kuliah tunggal maupun uang mandiri itu mahal banget karena ya kalau menurut kita ya yang emang menurut kita nggak mau ngebebanin orang tua itu mahal banget karena kalau nggak salah tahun sekarang itu buat di kalau nggak saya yang pernah dengar dari teman saya itu di Universitas Indonesia itu tuh UKT, bahkan UKT yang SNBP pun itu sekitar 15 sampai 20 10 sampai 20 jutaan buat SNBP. Kayak kebayang nggak sih kalau misalnya kita ikut mandirinya dari mandirinya aja itu udah kena berapa belas juta maupun berapa puluh juta gitu buat UKT maupun uang mandirinya gitu. Makanya jangan sampai kalau misalnya kalian gak mau ngebebanin orang tua, kalau misalnya emang kalian ya udah pengen kuliah tapi pengen kuliah yang murah aja, ya udah cari universitas yang kalian sadar gitu nilai kalian oh segini cukup sama yang kalian istilahnya pengen gitu masuk ke situ. Jangan sampai kalian udah sadar nih kuliah nilai saya segini tapi kalian gak mau nih univnya gak ada yang cocok gitu. Nah itu bakal lumayan susah karena kalau misalnya kalian maksain ke universitas yang kalian pengen yang emang nilainya harus tinggi itu bakal ketolak gitu. Terus kalau buat tips di SBMPTN, itu kan SNMPTN ya. Kalau di SBMPTN itu jangan pernah istilahnya apa ya? Kalau belajar dadah Jangan mepet-mepet belajarnya. Apalagi SMK ya, SMK tuh nggak ada kita belajar tentang materi SMA tuh ya, kelas 10 doang. Di kelas 10 doang. Kalau Iya. misalnya kalian mau ikutan SBMPTN, benar-benar mau kuliah banget. Dan kalau misalnya emang mau kuliah banget ya harus mau nggak mau harus persiapan bahasa SBMPTN kan. Iya. Itu tuh harus ya minimal di kelas 11 lah ya. Di kelas maksimal banget itu kalian masuk kelas 12 Udah siapin juga. itu harus udah disiapin. Kalau akan lebih baik dari kelas 10 atau dari kelas 11 itu harus udah disiapin untuk persiapan SBMPTN-nya. Karena mungkin kalau buat masuk kuliah juga ya di SMK itu kan jarang sosialisasi tentang kuliah. Kalau emang kalian pengen kuliah diniatin dari awal kayak masuk, walaupun kalian masuk SMK diniatin dari awal kayak atau lu saya tuh pengen kuliah gitu, diniatin dari awal aja karena emang di SMK itu tuh jarang banget sosialisasi buat kuliah gitu. Bahkan kita aja kalau di SMA lain tuh kalau nggak salah tuh dikasih buat tryout gitu ya, tryout gitu. Nah kalau di SMK itu waktu angkatan kita nggak ada ya, nggak ada sama sekali buat dikasih percobaan buat tryout gitu. Karena ya emang fokusnya buat ke lulus kuliah, lulus sekolah itu buat kerja gitu, bukan buat kuliah. Jadi makanya emang kalau misalnya kalian dari SMK itu buat mau lulus lanjutnya mau kuliah, kalian tuh udah harus benar-benar punya niat dari diri kalian sendiri buat mau kuliah, harus cari tahu sendiri tentang perkuliahan gitu. Karena kalau dari saya sendiri itu saya kan nyiapin SBMPTN ya, SBMPTN dari kelas 11 semester 2. Itu tuh apa ya, materinya tuh beda banget sama yang di SMK gitu. Saya juga emang agak, walaupun saya belajar dari kelas 11, saya istilahnya apa ya, nggak kejar karena apa, emang karena materinya selain emang nggak diajarin dari awal, saya juga banyak juga gitu. Saya belajar TPS maupun TPA dari kelas 11 itu juga nggak kejar gitu. Kayak ini materinya ternyata beda banget gitu kan, harus ngulangnya dari awal, harus ngerti dasarnya gitu kan. Makanya kalau misalnya mau kuliah walaupun dari SMK diniatin dari awal, sama belajarnya jangan mepet-mepet. Ya kalau misalnya kalian punya ekonomi yang cukup ya silahkan untuk ikutan bimbel itu boleh banget sih untuk membantu kalian belajar dari dasarnya juga. Sama ini kalau pengen kalian walaupun kalian dari SMK nih pengen kayak ngebangun semangat belajar buat kuliah, kalian coba ini aja, download Twitter. Kalian coba download Twitter, terus kalian bikin akun Twitter yang emang kalian tuh khusus belajar gitu. Kalau di Twitter itu ada namanya satu komunitas, satu akun, atau kalau kita nyebutnya akun study tweet. Jadi kita itu bakal apa ya, kayak kita nyari info perkuliahan dari akun itu. Kita bakal nyari teman-teman tentang sharing info kuliah dari situ juga, dari akun study tweet itu. Dan juga kita juga bisa share progress kita belajar kita ke Twitter itu buat dijadiin acuan buat kita, harus share progress biar
biar kelihatan semangat gitu kan. Maksudnya walaupun kalian orang yang males belajar gitu kan, ketika kalian bikin akun Twitter dan kalian nih istilahnya tuh namanya kalau di Twitter namanya mutualan sama anak-anak Twitter yang lainnya yang emang kelihatannya ambis gitu dan emang share progress terus di Twitter, kalian tuh bakal kebawa akun saya nih kok nggak share progress terus, makanya kan kayak pengen share progress, akhirnya kalian belajar gitu situ, belajar buat tes buat kuliah, itu langsung share progress gitu. Nah, dampak positifnya dari akun study itu ya itu gitu, buat share progress ataupun kalian nemuin teman-teman baru gitu kan, teman-teman baru secara online, buat membawa dampak positif kayak misalnya ini nih saya ada info ini buat ke kampus ini, saya ada info ini buat kampus ini, jalur masuk kampus ini tuh ada ini kayak gitu. Sebenarnya tuh kita tanpa kalaupun kalian dari SMK, dari MA, ataupun dari pesantren, bahkan dari pesantren, sebenarnya kalau kita ada niat dan kemauan, kalau buat mau nyari tahu info itu pasti bakal bisa masuk kuliah. Itu sih intinya, ada niat dan ada kemauan. Iya. Oke, terima kasih kepada rekan Hani dan rekan Ansyal. Dan bahkan dari topik ini juga saya bisa mengerti ternyata dari SMP itu juga ya untuk masuk ke kuliah. Oke, sekian untuk dari kegiatan kita untuk hari ini. Syah.